kasih kepada Mas Afif selaku pemilik kafe Koloni di Sumenep. Kami dari kelompok 13 atau terakhir ingin melakukan wawancara kepada Mas Afif terkait tugas atau UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Firly. Baik, untuk tidak lama-lama lagi, saya perkenalkan, nama saya Sunimo, MPM 7192121857, dan teman saya Muhammad Yusuf Rahman, MPM 7192122939. Baik, saya ingin bertanya Mas, terkait dengan 5W1H di apa namanya ya, di Koloni. Yang pertama, apa motivasi Anda sebelum memilih usaha ini agar menunjang ekonomi Mas lebih baik lagi? Kalau dibilang masalah motivasi, itu sebenarnya bukan kayak kita mendaftar kayak PNS ataupun semacamnya kayak jadi karyawan. Namanya usaha itu terkadang muncul ide-ide yang tidak terduga dari kepala gitu, entah yang lebih penting daripada itu bagaimana kita menjalankan ide yang ada di kepala kita gitu. Jadi soal motivasi itu dari diri sendiri, utamanya seperti itu. Kalau kita punya ide, punya apa yang mungkin bisa menunjang ekonomi kita ke depan, jangan mikir panjang, yang penting kerjakan saja. Mengapa Anda memilih usaha ini ketimbang yang lain? Mengapa memilih usaha ini daripada yang lain? Sebenarnya banyak sekali ya usaha yang lain, apalagi di bidang kulineran, food and beverage lah begitu. Terus kenapa saya memilih? Karena pada dasarnya saya itu 8 tahun di Malang ya. Saya 8 tahun di Malang dan saya kuliah di sana sambil bekerja. Jadi pekerjaan saya itu di food and beverage. Jadi di resto, di tempat kopi, di kafe-kafe gitu. Itu pekerjaan saya sebelumnya di Malang itu. Dan setelah saya pulang ke Sumenep, saya kepikiran karena tidak banyak mahasiswa yang punya dasar seperti itu, punya pengalaman seperti itu, dan saya merasa punya nilai plus di situ karena sudah punya pengalaman di bidang itu. Makanya kenapa saya memilih saya karena sudah punya dasar di situ, dan saya ini termasuk tadi yang motivasi juga karena punya dasar di situ. Jadi saya memilih usaha ini. Banyak usaha yang lain, tapi kan yang kalau punya dasar sebelumnya itu bisa lebih kuat gitu fondasinya. Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya, kalau boleh tahu Mas, di mana tempat usaha Anda ini, tempatnya, lokasinya Mas? Oh ya, lokasinya ada di jalan ini, di Jalan Dr. Cipto nomor 1 di pojokan itu, pas pojokan. Kata orang itu daerah tusuk sate. Ya, daerah tusuk sate kan. Kalau kita mengacu pada orang Cina atau kebanyakan orang Madura juga berpedoman bahwasanya kalau di daerah tusuk sate itu adalah daerah-daerah yang sulit dibuka usaha. Kalaupun dibuka usaha itu kurang maju lah. Tapi saya punya pandangan lain masalah keyakinan ini, dan saya tetap kekeh buat buka di situ karena menurut saya itu strategis. Karena di pinggir jalan, terus tempatnya orang lewat kan belokan. Kalau orang belok itu kan agak lamban.
nggak mungkin orang lebih lamban orang belok kan daripada orang cepat. Jadi kalau belok dan lamban itu bisa sambil lirik-lirik gitu ke kafe gitu. Itu yang di mananya itu ya di dokter Cipto itu. Kenapa memilih di dokter Cipto itu ya karena itu. Selain juga menemukan daerah yang di situ juga. Kapan berdirinya usaha Anda ini? Usaha ini udah jalan 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ini sudah. Terus apa namanya, alhamdulillah ya, meskipun banyak apa namanya naik turun, tapi alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Baik Mas, untuk kedepannya lagi ya Mas, bagaimana cara Anda itu mengembangkan usaha ini agar lebih maju lagi atau lebih baik lagi? Nah, ini yang mungkin setiap usaha, setiap orang punya usaha itu beda-beda strateginya. Jadi ada yang punya strategi, ada yang ya jalan-jalan ya, yang penting jalan aja, ada yang macam-macam lah orang-orang itu. Tapi kalau saya pribadi menganut sistem main catur lah istilahnya. Main catur itu kayak kita terkadang kita harus makan menghilangkan salah satu pion-pion atau apa namanya ya, atau apa yang ada di depan di catur itu supaya gerak kita itu lebih cepat, lebih lincah gitu, lebih leluasa. Nah, contohnya mungkin ada teman-teman yang di sini kalau baru-baru buka 1 tahunan lah, saya yang jaga sendiri. Terus saya udah ada karyawan. Nah, gitu. Kenapa begitu? Kan persepsi orang kan kenapa dikasih ke karyawan kalau bisa jaga sendiri kan apa namanya? Hasilnya yang biasanya gaji karyawan kan bisa diambil sendiri kalau nggak punya karyawan maksudnya, kan hasilnya lebih banyak. Nah, saya berpikiran beda. Yang pertama, karyawan itu punya rezekinya masing-masing. Yang kedua, konsep saya yang tadi itu main catur. Kalau saya sudah menyederhanakan, artinya saya menyederhanakan pekerjaan saya yang biasanya saya bikin kopi atau bekerja di situ, saya sederhanakan, saya hilangkan supaya apa? Saya bisa lebih leluasa, lebih lincah, saya bisa kerja yang lain begitu, cari duit di tempat yang lain. Nah, begitu. Nanti kalau seumpama juga cari anak buah, kerjakan yang lain, jadi saya dapat hasil, cari yang lain lagi. Nah, begitu konsep main catur itu. Untuk kedepannya yaitu tadi saya berusaha untuk kalau di kafe ini ya menyederhanakan kayak dari sisi marketingnya. Kebanyakan kan di sini ini di kafe ini yang ngopi, yang nongkrong di sini kan langganan. Artinya langganan itu betah gitu, betah. Itu yang saya tekankan, betah. Bukan orang yang datang langsung lari. Kalau betah udah langganan, jadi kita punya banyak teman, banyak relasi. Rezeki itu kan nggak tahu dari mana saja rezeki itu. Tapi kalau kita banyak relasi kita, teman kita makin banyak, jangkauan kita makin banyak, rezeki makin banyak juga gitu datangnya. Sumbernya dari mana gitu kan banyak juga. Baik, terima kasih sebelumnya Mas atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.